Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subhan Azhari dari kelas 53 Keuangan. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya, yaitu hubungan kurva Lask dengan inflasi dan tingkat suku bunga. Secara sederhana, kurs mata uang asing atau bisa disebut kurs valuta asing adalah rasio nilai antara suatu mata uang dengan mata uang lainnya. Artinya, kurs menunjukkan perbandingan nilai antara dua mata uang yang berbeda. Kurs menyatakan harga satu mata uang jika diperjualbelikan dengan mata uang lainnya. Kurs yang berlaku ditetapkan di pasar spot atau spot rate. Kurs memiliki dua nilai, yaitu kurs beli atau bid rate atau buying rate, dan kurs jual disebut as rate atau selling rate. Selanjutnya, inflasi. Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus atau kontinu, berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Inflasi dapat digolongkan menjadi 4 golongan, yaitu inflasi ringan, terjadi apabila kenaikan harga berada di bawah angka 10% per tahun. Yang kedua, inflasi sedang antara 10% sampai 30% per tahun. Yang ketiga, inflasi berat antara 30% sampai 100% per tahun. Yang keempat, hiperinflasi atau inflasi tak terkendali, terjadi apabila kenaikan harga berada di atas 100% per tahun. Selanjutnya, tingkat bunga. Tingkat suku bunga atau interest merupakan rasio pengembalian sejumlah investasi sebagai bentuk imbalan yang diberikan kepada investor. Dasarnya tingkat suku bunga bervariatif sesuai dengan kemampuan debitur dalam memberikan tingkat pengembalian kepada kreditur. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kurs falas. Yang pertama, tingkat inflasi. Yang kedua, kebijakan pemerintah. Yang ketiga, perbedaan tingkat suku bunga. Yang keempat, aktivitas neraca pembayaran. Dan yang kelima, ekspektasi. Dalam hasil penelitian dilakukan oleh para ahli ekonomi, menunjukkan bahwa suku bunga efektif bisa memperkuat parameter apabila tidak terdapat faktor ekonomis lain yang mendukung dalam upaya mengendalikan inflasi. Aktivitas suku bunga menjadi lebih rendah karena inflasi selain permintaan atau faktor inflasi disebabkan oleh faktor penawaran atau dengan kata lain, jumlah uang yang beredar berbanding lurus dengan inflasi. Berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, namun berpengaruh negatif terhadap suku bunga. Hal ini dapat dijelaskan dengan kenaikan harga barang dan jasa akibat permintaan yang meningkat, serta kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga dan tempat produksi yang menjadi penyebab utama. Hubungan inflasi dengan tingkat bunga merupakan hubungan yang saling mempengaruhi atau hubungan kausalitas. Akan tetapi, tingkat bunga yang dipengaruhi oleh tingkat inflasi, sehingga tingkat inflasi tinggi maka
maka dapat diformulasikan sebagai berikut. Jika tingkat bunga di Jepang lebih tinggi daripada tingkat bunga di Amerika, maka yen Jepang mengalami depresiasi dan dolar Amerika terapresiasi. Pendekatan kedua, tingkat bunga diartikan sebagai penurunan harga komoditi, kemudian perubahan harga komoditi digunakan sebagai acuan untuk memprediksi pergerakan kurs. Adapun perubahan kurs USD atau JPY yang dipengaruhi oleh tingkat bunga dari Jepang dan Amerika dapat diformulasikan sebagai berikut. Mata uang dari negara memiliki tingkat bunga lebih tinggi daripada negara lain akan mengalami apresiasi. Jika tingkat bunga di Jepang lebih tinggi daripada Amerika, maka kurs USD atau JPY bergerak turun. Dolar Amerika mengalami depresiasi, sedangkan yen mengalami apresiasi. Kedua pendekatan di atas memberi hasil yang saling berlawanan. Sekian dari hasil diskusi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.